Salam gereja Tuhan, senang kita bisa punya waktu untuk merenungkan firman Tuhan dan menyembah Dia. Kita percaya firman Tuhan akan menguatkan kita dimanapun kita berada saat ini. Mari kita menyerahkan waktu ini ke dalam doa, dalam kuasa dan anugerah Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau baik bagi kami, Engkau menjaga, memelihara kami, Engkau menaruh, memberikan janji-Mu dalam kehidupan kami, dan Engkau Tuhan yang menggenapi janji-Mu, karena Engkau Allah tidak pernah berdusta atas kami. Berkati waktu ini, berkati setiap kami semua. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Yang berkuasa
Bapak Ibu, saudara sekalian, tentu kita sudah sering mendengar bagaimana kesetiaan Tuhan itu teruji. Banyak sekali Tuhan menyatakan kebaikan, kemurahannya, janji-janjinya atas kehidupan kita, dan juga kalau kita bicara dalam Alkitab, janji-janjinya atas bangsa Israel dan tergenapi. Bukan cuma janji atas bangsa Israel, tapi janji atas seluruh umat manusia di muka bumi. Karena Dia Allah pencipta dunia ini dengan segala isinya. Dan Dia yang menetapkan dari awal sampai pada akhir kesudahan bumi, Tuhan itu berdaulat dan berkuasa atas segala hal, termasuk atas kehidupan kita. Hari ini kita mau belajar tentang salah satu bagaimana penggenapan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan belajar dari seorang malaikat Tuhan yang berbicara menyampaikan firman Tuhan atas umatnya. Baik itu bagi bangsa Israel juga. Pada akhirnya nanti firman itu, apa yang disampaikan oleh malaikat ini, itu memberkati bangsa-bangsa. Dan berkat itu sampai ke dalam kehidupan kita saat ini. Malaikat yang saya maksud adalah Gabriel. Malaikat Gabriel ini berbicara pada saat Daniel ada di tanah pembuangan di Babel. Dan kita akan belajar bagaimana firman yang disampaikan oleh Gabriel itu menceritakan bagaimana janji Tuhan untuk kita, janji tentang Mesias. Dan kita bisa membacanya di Daniel 9 ayat 25. Saya bacakan bagi kita. Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja. Ada 7 kali 7 masa dan 60 kali 7 masa lamanya kota itu akan dibangun kembali dan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Firman ini datang kepada Daniel yang disampaikan oleh Gabriel, malaikat Gabriel yang tadi kita katakan, pada saat Daniel berada dalam pembuangan. Dan pada waktu itu kota Yerusalem sedang dalam kondisi runtuh, reruntuhan. Dia terbengkalai karena penduduknya, bangsa Israel itu diangkut, sebagian besar diangkut, dibawa ke Babel, jauh dari Yerusalem. Yang tinggal di Yerusalem pada saat itu adalah orang-orang miskin, orang-orang sakit, dan juga orang-orang asing yang ditempatkan oleh Raja Babel di sana untuk mendiaminya. Dan tembok Yerusalem dalam keadaan runtuh. Puing-puing dan bait Allah juga dibakar waktu itu. Dan firman ini disampaikan bagaimana dia mengatakan bahwa Yerusalem akan dipulihkan. Dan yang terpenting daripada itu dikatakan bahwa sampai pada kedatangan seorang yang diurapi. Dan seorang yang diurapi ini bicara tentang Yesus Kristus, Juru Selamat, Mesias yang dijanjikan Tuhan. Jadi Tuhan menjanjikan akan ada ke depan Mesias, Raja yang diurapi. Dan 500 tahun kemudian, 500 tahun lebih bahkan, malaikat yang sama yang menyampaikan firman Tuhan akan datang seorang yang diurapi Tuhan. Dan dikatakan 7 kali 7 masa lamanya. Oke, Bapak Ibu bisa nanti mencari di internet apa artinya itu. Tapi
Kalau kita membaca di Galatia 4 ayat 4 dikatakan bahwa genap waktunya untuk Tuhan Yesus datang dan lahir di muka bumi. Dan betul pada saat yang tepat dia datang. Tuhan tidak pernah terlambat. Walaupun kita nanti lihat bagaimana proses kelahirannya Tuhan. Nah, malaikat yang sama ini datang kepada Zakaria. Zakaria adalah ayah dari Yohanes Pembaptis. Dan Zakaria pada waktu itu dalam usia yang lanjut. Secara manusia mustahil untuk memiliki anak. Bahkan Zakaria sendiri pun tidak mempercayai pesan dari malaikat ini. Sehingga Tuhan membuat dia jadi bisu, tidak bisa bicara. Supaya dia tidak mengatakan yang mungkin yang kurang baik tentang janji Tuhan. Dan pada akhirnya kita tahu Yohanes Pembaptis lahir. Itu saat malaikat yang sama yaitu Gabriel datang kepada Zakaria. Kemudian malaikat yang sama juga datang kepada Maria, ibu dari Yesus Kristus, ibu secara jasmani. Maria pada waktu itu adalah seorang gadis dara, dikatakan oleh firman Tuhan, masih muda belia. Dan dia katakan bahwa dia belum menikah. Karena Maria katakan pada saat dikatakan engkau akan mengandung. Dan Maria katakan bagaimana mungkin itu terjadi karena saya belum menikah. Nah, kalau kita melihat bagaimana proses janji Tuhan ini digenapi, dinyatakan sepertinya suatu yang mustahil. Pertama, dia berbicara kepada Zakaria. Zakaria melahirkan Yohanes Pembaptis yang dikatakan Yohanes Pembaptis ini akan mempersiapkan jalan kepada kedatangan Tuhan. Dan juga yang kedua dia berbicara kepada Maria. Dan kita tahu Maria dalam keadaan yang belum menikah dan suatu yang mustahil untuk melahirkan. Jadi ada dua kemustahilan untuk janji itu tergenapi. Dan kita tahu Tuhan itu ahlinya melakukan dari suatu yang kelihatannya tidak masuk akal, yang mustahil, Tuhan akan membuatnya itu mustahil dan mungkin. Karena kita tahu bahwa kalau Tuhan berjanji, yang pertama, tidak ada satu kekuatan pun yang sanggup menahannya. Tidak satu kekuatan yang sanggup menggagalkannya. Sekalipun rentang waktu yang sangat lama, lebih dari 500 tahun, antara janji yang pertama, dia menceritakan pada saat Daniel, sebelum 500 tahun lebih sebelum kedatangan Yesus Kristus, sudah dikatakan akan lahir seorang raja yang diurapi, yaitu Yesus Kristus. Dan dia datang tepat pada waktunya. Alkitab katakan genap waktunya dia datang. Nah, yang bisa men-setting segala perkara, segala sesuatu tepat, itu hanya Tuhan. Kalau kita pelajari lagi bagaimana detailnya Tuhan menggenapi rencananya, Bapak Ibu bisa belajar nanti di rumah, bahkan bisa mencari di internet bagaimana kegenapan waktunya, bagaimana secara detail Tuhan mempersiapkan secara detail yang kelihatannya mungkin secara kasat mata dia lahir pada saat pemerintahan Kaisar Agustus juga. Pada saat dia lahir, dia memerintahkan untuk orang mendaftarkan diri ke kota asalnya, dan Yusuf dan Maria kembali ke Bethlehem. Dan pada akhirnya Yesus lahir di kota Bethlehem. Dan penggenapan itu menggenapi janji Tuhan sebelumnya.
nabi-nabi yang menceritakan, terutama Nabi Mika yang menceritakan dari Bethlehem lahir Mesias. Sepertinya suatu yang mustahil, tapi Tuhan buat tepat waktu dan detail supaya apa yang Tuhan janjikan itu genap. Dan mungkin kelihatannya melalui perkara yang mustahil, seperti tidak kita katakan tadi, melalui Zakaria yang usianya sudah lanjut, Maria yang masih muda belia dan belum menikah, dia bisa mengandung oleh Roh Kudus. Firman Tuhan katakan itu bagian dari penggenapan janji Tuhan, dan hanya Tuhan saja yang bisa melakukannya. Apa relevansinya bagi kita? Mungkin kita punya atau memperoleh janji Tuhan, atau kita katakan, Tuhan, kapan penggenapan dari janjimu? Kapan penggenapan dari firman Tuhan yang mengatakan bahwa saya akan memperoleh kelepasan, ada kemerdekaan, ada janji-janji yang tergenapi. Bapak Ibu, kalau Tuhan sudah berjanji atas hidup saudara dan saya, Tuhan akan menepatinya. Karena janji Tuhan ya dan amin, lebih murni daripada emas yang dimurnikan 7 kali. Dia tidak pernah mengingkari janjinya. Tetap percaya bahwa Tuhan punya waktu yang tepat. Di luar dari apa yang kita bayangkan, pikirkan, Tuhan sanggup membuat sesuatu yang kelihatannya mustahil menjadi mungkin. Mungkin secara kasat mata, secara pikiran kita menyaksikan, Tuhan, gak mungkin ini bisa terjadi. Gak mungkin janjimu tergenap atas hidupku. Saya sudah begini, kondisi sudah begini, tapi bagaimana mungkin saya memperoleh janji itu? Ingat, kalau Tuhan sudah berjanji, kalau dia katakan dia akan memberkati, dia katakan akan menyertai, dia katakan akan memelihara dan membuat kehidupan kita berkelimpahan dalam setiap area, kita percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan. Tuhan sanggup menggenapi janjinya. Tuhan sanggup membuka jalan yang kelihatan mungkin mustahil. Baik itu secara medik, secara situasi ekonomi, mungkin kelihatannya mustahil untuk kita diberkati. Tapi kalau Tuhan sudah berjanji, hanya Dia yang bisa menggenapi melalui cara dan kuasa Tuhan. Percaya, Tuhan bisa membuka jalan di padang gurun. Percaya dan minta Tuhan membuat tanda ajaib di tengah padang gurun. Dan Tuhan bisa mempertemukan kita dengan orang yang tepat, misalnya, untuk kita bisa diberkati, memperoleh janji kelepasan bagi setiap apapun pergumulan kita semua. Kita semua punya beban, kita semua punya pergumulan, tapi detik kita memiliki janji Tuhan, Dia tidak pernah terlambat untuk menggenapi janjinya. Sekalipun kelihatannya mustahil, tapi Dia tetap Tuhan yang tidak pernah berubah. Yang kita lihat juga, ini malaikat Tuhan, bukan Tuhan. 500 tahun Dia tetap stay, Dia eksis, Dia tetap menyampaikan firman, dan Tuhan pakai untuk menggenapi apa yang Tuhan sudah sampaikan 500 tahun sebelumnya. Itu salah satu bukti bahwa Tuhan itu kekal. Dia berdaulat atas waktu, Dia berdaulat atas segala keadaan, atas setiap musim. Musim pasti berubah, keadaan pasti berubah, situasi, keadaan pasti berubah. Tapi kita tetap punya Tuhan yang tidak berubah, yang kuasanya tidak pernah pudar, dan Dia rindu dan mau menolong kita. Itu yang kita percaya. Karena itu, kuatkan dan teguhkan hati kita, tetap mempercayai Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hati kita mempercayai janji Tuhan, dan miliki iman dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih kalau kami memiliki janji-Mu yang tertulis dalam Alkitab, firman Allah yang hidup. Kami mempercayainya. Kami menerima berkat itu saat kami tahu bahwa Engkau Bapa yang baik, yang memelihara kami, yang menjaga kami. Sekalipun kelihatannya mustahil, sekalipun kami lihat kondisinya sulit, tidak memungkinkan, tapi Engkau berdaulat atas waktu, berkuasa atas keadaan. Engkau pegang kendali atas segala situasi, dan Engkau rindu untuk memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.